Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6. Nah, teman-teman semua, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan bagian penting dari sebuah proposal penelitian di mana hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya kurang, tesis artinya pendapat. Jadi secara umum kita bisa mengatakan bahwa hipotesis ini kita terjemahkan sebagai pendapat yang masih kurang. Apanya yang masih kurang? Baik itu bisa kurang dari disebabkan oleh keadaan, disebabkan oleh kejadian, disebabkan oleh pernyataan, bisa juga karena kurangnya pendapat atau kurangnya jawaban dan juga adanya kekurangtahuan tentang kebenaran. Teman-teman semua, hipotesis ini sering diterjemahkan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Di sini kita bisa mengetahui bahwa hipotesis itu dapat dijawab berdasarkan langkah-langkah penelitian, sehingga diterjemahkan sebagai rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Definisi hipotesis secara teknis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari contoh sampel penelitian. Definisi hipotesis secara statistik adalah pernyataan tentang keadaan parameter yang akan diuji kebenarannya melalui sampel yang dicoba. Secara eksplisit, hipotesis bisa kita artikan sebagai prediksi. Nah, teman-teman semua, apa kegunaan dari hipotesis? Kegunaan dari hipotesis yang pertama adalah membatasi jangkauan dan kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada keadaan fakta dan hubungan antar fakta. Yang ketiga, alat penyatu fakta yang bercerai-berai. Yang keempat, panduan dalam pengujian fakta dan antar fakta. Kegunaan hipotesis ini sangat tergantung pada pengamatan yang tajam, imajinasi serta pemikiran kreatif, kerangka analisis yang digunakan, metode dan desain penelitian yang dipilih. Ciri hipotesis yang baik: menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, dapat diuji, sederhana, bisa menerangkan fakta. Dari setiap kejadian yang ada di sekeliling kita, maka kita bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi melalui hipotesis. Sebagai contoh misalnya dalam pengambilan hipotesis tentunya kita harus memiliki jumlah sampel yang cukup mewakili. Teman-teman semua, ada dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis nihil atau nol yang biasanya disingkat dengan H besar. Itu menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.
Yang kedua adalah hipotesis alternatif yang biasanya disingkat dengan A besar, yaitu menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Ada dua tipe hipotesis lagi teman-teman, yaitu yang pertama hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Sangat penting kita perhatikan dalam pengambilan hipotesis kita harus mempunyai ukuran sampel yang benar atau sampel yang cukup. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan. Ini merupakan pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih yang mendasari teknik korelasi atau regresi. Hipotesis kerja dan hipotesis nul. Hipotesis kerja contohnya, andai kata bla 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 maka bla bla bla. Hipotesis nul contohnya, tidak ada beda antara bla 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 dengan bla bla bla. Yang ketiga, hipotesis tentang ideal versus common sense, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan yang kompleks bertujuan untuk menguji adanya hubungan logis antara keseragaman pengalaman empiris atau berupa peningkatan dari hipotesis analitis. Contohnya, hubungan antara jenis tanaman A dengan jenis tanah A. Bagaimana melakukan perumusan hipotesis? Rumusan hipotesis sebenarnya sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, dan kerangka pikir sehingga rumusannya harus sejalan. Rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan, dan analisis data serta penyimpulan. Perumusan hipotesis dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif, namun boleh juga di dalam bentuk pertanyaan. Melibatkan minimal dua variabel penelitian. Mengandung suatu prediksi. Harus dapat diuji. Ketika kita bicara tentang proses merumuskan hipotesis, maka diawali dengan masalah penelitian. Ketika masalah penelitian ada, maka kita bisa melakukan penyusunan model berupa model matematika dan kemudian melakukan stimulasi. Atau ketika masalah penelitian itu ada, maka kita boleh memulai pengumpulan data, kemudian kita dapatkan data empiris, lalu kita lanjutkan verifikasi. Dari hasil simulasi atau dari hasil verifikasi, maka kita dapatkan model hipotetik. Ini adalah salah satu contoh pembuatan hipotesis, di mana hipotesis itu sangat berkaitan dengan judul penelitian yang kita ambil. Dari judul penelitian, kita membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita jawab dalam bentuk hipotesis, sehingga hipotesis sering kita sebut sebagai kesimpulan sementara. Nah, hipotesis yang kita hasilkan sebaiknya berasal dari teori-teori yang ada
atau penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang sudah kita tuangkan dalam latar belakang penelitian dan tinjauan pustaka penelitian. Nah, teman-teman, dalam menguji hipotesis, maka yang pertama, menguji hipotesis dengan konsistensi logis, baik secara deduktif maupun induktif. Yang kedua, metode dengan mencocokkan fakta. Peneliti mengumpulkan data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Ciri peneliti biasanya dia menggunakan kontrol. Kontrol dalam suatu percobaan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu manipulasi fisik dan pemilihan dan seleksi. Contoh pengujian hipotesis dengan mencocokkan dengan fakta. Misalnya, kita punya masalah. Apakah bunga krisan hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi? Hipotesisnya, ada varietas bunga krisan mampu beradaptasi di dataran rendah. H0 atau H alternatifnya, bunga krisan memerlukan perlakuan khusus untuk dapat ditanam di dataran rendah. Untuk menguji hipotesis, maka peneliti mengumpulkan berbagai varietas bunga krisan. Disediakan media tanah dan lingkungan yang baik. Perlakuannya adalah selain dari varietas, itu adalah perlakuan memperoleh cahaya dan tidak diperoleh cahaya melalui penggunaan lampu. Kemudian, pengamatan pertumbuhan dan pembungaan pada tanaman. Contoh pengujian hipotesis dengan cara mencocokkan dengan fakta, kita lanjutkan. Hasil pengamatan menunjukkan yang pertama, varietas yang toleran dataran rendah akan tumbuh dengan baik. 2. Varietas yang toleran akan berbunga tanpa diberikan perlakuan khusus. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian untuk menguji hipotesis adalah varietas bunga krisan X mampu dikembangkan di dataran rendah. Nah, tentunya ini yang toleran terhadap kondisi suhu juga penyinaran pada dataran rendah. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita bicarakan, saya berharap teman-teman sudah mampu memahami bagaimana cara membuat hipotesis yang baik. Hipotesis harus berdasarkan pada teori-teori yang ada, hasil-hasil penelitian yang ada, sehingga hipotesis kita bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Baiklah teman-teman semua, itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang hipotesis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.